Halo guys, kembali lagi dengan Jurnal Wota. Jadi mumpung masih fresh, kita masih bisa nafas, kita masih bisa berpikir sedikit walaupun masih. bener-bener wow. Jadi kita lagi kita cerita dulu. Sekarang tepat jam 4.16 pagi di hari Minggu, setelah konser tadi Grade Konshani. Dan sekarang kita lagi ada di suatu tempat di daerah Mangga Besar gitu, karena kita terdampar tidak bisa pulang. jadi tepat 5,5 jam yang lalu ya, Ya. kita selesai menonton Last Voyage. Last Voyage. Apa yang kita mau ceritain nih sekarang? Nah, kita tentu saja mau ngasih review. Terus di situ tuh pas kita duduk, kita lihat venue-nya, Ya. itu tidak gede-gede amat, sehingga jarak panggungnya kita dapat posisi sebelah kiri panggung, dan itu cukup dekat secara umum. Tapi kalau dibandingin waktu kita experience bangsat di kaki gori, itu Ya. sangat dekat, improvement banget posisinya. Itu benar-benar dekat banget, panggungnya juga oke, membernya juga bisa terlihat Dekat jelas dengan banget. baik. Apalagi kalau kita ngelihat layar yang nampilin member itu, wow, itu gede Kegedean banget. itu, kayak Itu gede banget, itu bioskop. benar-benar jelas banget, luar biasa. Luar biasa. Bagus banget. Dan Lanjut. sesuai ekspektasi, saat acara dimulai langsung disuguhin MC-nya. Bukan MC itu kan, bukan MC pembawa acara ya, Bukan. main karakternya itu. Main karakternya. Langsung ada Si Shani. punya acara. Shani muncul dan nyanyi. Nyanyi apa? Lip sync ya? Ya, lip sync. Lip sync. Emang JKT48 pernah nyanyi? Lip sync nggak susah. Nggak susah. Emang Nggak JKT48 gampang. pernah nyanyi live? Pernah waktu mati itunya rekaman. Oh ya, nyanyi. Oh ya, Bisa kalau mic-nya mati mereka langsung Itu live. profesional. Kalau Profesional. mati ya mereka nyanyi. Gitu. Keren. Jadi menurut mungkin ini sedikit pendapat gue ya, kalau masalah lip sync atau masalah nyanyi langsung tuh sebenarnya ya tergantung ininya sih, Tergantung skillnya. manajemen kata gue, Oh, mah. manajemen. Tergantung eventnya gitu. Misalnya kalau emang disuruh live ya mereka bakal live. Kalau mampu. Iya, kalau mereka disuruh lip sync ya lip sync gitu, gimana? Mereka kan bekerja berdasarkan orderan gitu. Disuruh Ya. lip sync kalau nggak mampu nyanyi lah ya. Ya, jadi karena disuruhnya lip sync ya disuruh nyanyi ya mereka mampu gue yakin. Mampu lip sync. Mampu lip sync gitu. Karena pada dasarnya mereka tuh dancer, itu hanya bukan dancer apa, idol. Lip sync ya memang yang mereka jagonya. Tapi kalau disuruh nyanyi pun ya Siska bisa. Bisa Siska, Grisel, Bisa. Lulu bisa. Lulu bisa. Flora, Jadi member JKT tuh O'Neal. sebagian besar bisa nyanyi. Kita udah nyebutin lebih dari satu kan. Lebih dari satu Berarti banyak. udah jamak gitu kan hitungannya. Jadi Udah banyak. valid Mayoritas. menurut gua kalau JKT48 itu bisa nyanyi sebagian besar. Betul sekali. Nah kayak gitu. Jadi Mungkin kalian lebih tahu banyak member-member yang bisa nyanyi dibanding kami gitu. Bisa Iya. komen di bawah. betul, karena memang value utama JKT kan nyanyinya ya. Nyanyinya beneran. Karena kan yang dijual kan musik. Musik kan JKT48. nyanyi. Nyanyi. Oke, lanjut lagi ke konser. Nah nyanyi tuh Shani. Nyanyi kan Hani. Wih. Dan luar Shani tuh apa ya? Bisa dibilang cantik ya. Cantik. Anggun. Cantik. Wow. Pada saat dia muncul tadi, wow. Kayak apa Gue ya? baru tau loh Shani cantik. Apa ya, dia tuh emang vibes-nya tuh harusnya udah next level dari idol gitu. Udah nggak bisa jadi idol sih. Gak bisa jadi idol, dia tuh kayak harusnya jadi Harus diva K-pop. gitu, diva. Iya diva, K-pop Diva. atau enggak? Jangan idol yang kawaii gitu. Jangan jadi kayak idol yang Anggun Lee gitu. Kalau mungkin contohnya siapa ya? Pokoknya itulah Anggun lah gitu. Yang kayak gitu. Soalnya kawainya tuh masa kawainya udah lewat. Kayak sekarang udah levelnya tuh udah di masa Anggun Lee. Udah lewat. Gitu. Nah, lanjutnya kita nonton di sebelah kiri samping panggung Ya. dengan jarak yang dekat, bisa dibilang bagi experience kita. Itu udah puas banget, kita udah siap pulang setelah Shani nyanyi satu lagu. Kayaknya sudah cukup gitu. Cukup belum? Cukup banget ini. Sebelum kita pulang, member-member pada muncul kan, member semua tuh. Wow, Ya. mantap juga tuh momen-momen itu tuh. Ya nih, wow jadi banyak. Soalnya Gua mikir- gue pribadi udah lama nggak lihat langsung. Ya, melihat langsung kan bagus lah. Coba itu udah lama lihat, apalagi saya lihat op langsung dengan dekat itu, wow, kayak starstruck lagi gitu kan, Ya, kayak kagum lagi, best gitu kan, kayak gitu yang mantap lah kayak gitu. inilah adalah hal yang sebenarnya kita cari gitu. Jadi experience ini yang sebenarnya kita bayar gitu. Iya, Hal yang nggak bisa Melihat kita dari dapatkan dekat. kalau Betul. kita nonton Streaming. live streaming. Karena kalau nonton live streaming tuh emang kualitasnya lebih bagus. Apa sih? Semua sudut dapat. Semua sudut dapat. Member yang kita lihat juga lebih jelas. Kalau nonton langsung tuh experience yang kita dapatkan. Jadi kayak
teriakan penonton di sebelah kita, terus membernya juga kita bisa melihat siapapun gitu. Kalau yang di live streaming kan terbatas, yang disorot kamera itu yang kita lihat kan. Betul. Nah kalau ini kita bisa milih, oh kita pengen lihat members ini, kita fokus ke si A, fokus ke si B gitu. Jadi kita nggak melulu ngelihat apa yang disuguhkan sama kita kamera. bisa scanning Scanning, jadi kita bisa lebih luas lah. kayak gitu. Dan ini penting banget, Apa tuh? ngelihat secara langsung tuh asli beda banget sama streaming. Betul. Bahkan ada member yang selama ini gue hujat karena menurut gue itu tidak menarik. Tapi begitu lihat langsung itu bawaannya tuh pengen neriakin, pengen minta waro gitu. Beneran. Tapi setelah bertemu, maksudnya jadi pengen minta waro. Iya. Padahal sebelumnya mah ya ini biasa aja ini gitu. mah membernya Beneran. biasa aja nih, kurang memikat atau kurang apa. Ya, Ternyata betul. pada Standar melihat lah. langsung, hal itu tuh langsung berubah. Maaf, ganti gue minta waro, pengen Kalau pengen say hi to me. tolong panggil aku, Gue panggil sama dia gitu. hai manusia paling sempurna yang kamulah usiku satu-satunya. Bahkan gue nggak sampai lupa kalau yang dipanggil itu belum punya KTP gitu. Nah, mungkin ini tuh hal yang terjadi kalau kita bertemu member tuh kayak alam bawah sadar yang bekerja gitu kan. Ya, Jadi betul. mulut tuh yang bekerja duluan dibanding otak gitu. Ya. Setelah kita ngomong, setelah kita Betul. neriakin si member ini tuh, kita baru sadar, apa yang gue lakukan tadi. Iya betul. Kadang seperti itu, karena emang experience itu seluar biasa itu ya Bang. Betul. Melihat anak muda, energik, Ya. talented. Ya. Well, kita kan surprise, kagum ya, wajar ya. Ya. Karena memang nilai jual mereka tuh di energinya tuh loh. Karena mereka bersemangat, kita pun jadi ikut Ya bersemangat betul. lagi. Ini bukan pembelaan terhadap komentar Moren di TikTok ya. Bukan. Di live streaming dia ya. Menurut gua kalau kita nomor Jadi, 48. Kita tuh kalau lihat langsung siapapun membernya, rentang dari yang paling junior sampai paling senior tuh Ya. beda lah. Bakal jauh lebih baik kalau lihat langsung. Meskipun jerawatnya lebih kelihatan, tapi Ya. tetap real. Tuh. Karena ya itu. Biasa lihat di TV lah. Lihat langsung. Karena melihat langsung tuh kayak kita tuh bisa melihat apa ya, kayak istilahnya apa ya, kalau pacaran tuh kayak temu kangen gitu. Kalau kita di chat-chat doang kan kayak kurang lepas gitu. Oh, saya nggak relate ya, saya nggak bisa tahu itu gimana rasanya. Kalau bertemu yang langsung. yang lebih relate itu kayak kita nonton anime lah, tiba-tiba Ya. animenya hidup, Wow. kayak gitulah. Mungkin itu Something yang- lebih menjelaskan ya. kan jadi real banget tuh, kagum gitu kayak gitu. Ya betul, jadi kayak lebih nyata gitu. Iya. Benar. Itu Dan satu hal lagi mungkin yang membedakan kalau kita melihat dari layar kaca dan langsung itu ada interaksi yang akan terjadi di sana. Walaupun kita tidak berinteraksi secara langsung, walaupun misalkan dia sudah dada ke orang lain, tapi kayak seakan-akan itu tuh interaksi yang terjadi gitu, walaupun cuma beberapa detik gitu. itu kedengaran seperti penjelasan definisi halu, Ya. tapi sebenarnya positif itu. Ya. Ya. Tapi itu adalah hampir semua orang mengalami. Saya yakin. Oke. Semua orang pasti akan mengalaminya. Ya kayak gitu ya. Terus, Nah jadi semua luar biasa dan puas lah. Ini langsung pulang juga cukup. dan menurut gue ini konsernya luar biasa banget, karena ini mungkin pertama kalinya gue nonton konser dengan lagu yang sangat banyak banget. Gila, ini tadi tuh gue ngeliat di officialnya atau di beberapa fanpage tuh dijelaskan bahwa ada sekitar 32 lagu gitu. Itu pada 28 lagu, 3 encore gitu. Pada akhirnya Ini kita tahu gila, ini lagunya kok banyak banget ya, buset dah. lagunya sebanyak itu. Dan bayangin kita lihat member langsung, lagunya Bagus banyak, lah. kita puas lah ya. Terus sampai kita lupa dengan namanya balas dendam kita Ya. akibat nonton di kategori di Summer Festival. Ya, dan ini tuh seperti apa ya? Ini reverse revenge. Jadi pada saat kita kesal terhadap hal yang menurut kita tidak adil, ternyata kita tuh berada di posisi Uchiwa yang kemarin gitu. Kita seperti di switch gitu keadaannya. Itu bukan reverse revenge, berarti emang revenge-nya berhasil. Ya, ini mungkin jadi orang lain yang sekarang dendam sama Ya. kita gitu, kayak karena orang lain tuh akan merasakan di posisi kita yang dulu, jadinya dia sudah bayar mahal, tapi ternyata experience dan waronya tuh Maksudnya definisi bisa kebayar kurang- ada momen kurang apa maksimal. momen apa yang membuat revenge-nya sukses. karena ada di mana member-member tuh berlarian-larian dan menari-nari di depan kita. Naik ke depan. Naik ke depan kita. Fuck. Gila banget gak sih?
Beda berapa jauh? Jauh kali 5 meter. Kita di Southern itu kan istilahnya membentuk huruf U kan. Kita tuh Iya. bener-bener kayak ada di pinggir-pinggirnya semua. Dan yang lain tuh ada di lantai atas dan yang di paling atas lagi. Jadi kayak atas banget lah. Nah kita jarak sama member tuh cuman 10 meter yang malah agak jauh. terhalang pagar doang, pagar pembatas. Sama row 1 row dong. Itu bisa kita tuh sebenarnya bisa menyentuh, tapi kayak kita punya attitude yang sangat luar biasa ya. Para Wota tuh bener-bener menjunjung tinggi attitude, tata krama, dan itu tuh walaupun sedekat itu kita tidak menyentuh. Kita Cuma tidak kehalang kita- 1 row sama pagar doang. Iya, sedekat Satu ini, row sama sedekat pagar. ini, tapi kita tidak menyentuh. Anjir. Karena apa? Karena kita tahu attitude, karena kita berpikir bahwa ya itu idol kita sebagai fans, ya kita harus tahu aturan. Jadi Yes. dia apa sih dance-nya tuh depan kita, wow kita cuman wah itu experience-nya melebihi yang kemarin di semprot-semprot karena mereka dance depan kita men. Wow. Ya, mereka perform. Itu mah apa namanya? Service di atas 1 juta dong. itu 1 juta dapat gituan, gila. Kalau dinominalin tuh kayaknya harusnya 48 juta Ya, rugi dong, Jot. harusnya. Gila, men. Jadi itu kayaknya menurut gue Jo tuh udah gak mikirin untung rugi karena dia berpikir bahwa inilah yang harus dipersembahkan untuk para Wota sebagai ucapan terima kasih karena telah mendukung Shani selama ini. Dan juga Juga para Wota yang telah menahan deritanya nonton di kategori di Summer Festival. Betul. Dihadiahi. dan gue tuh berpikir bahwa Jot ini sudah bekerja sama dan sudah melakukan skenario Survei. sebagaimana Oh. biar orang yang pernah di kategori ini, contohnya kita ya, gak tau orang lain, agar mau gak mau tetap beli Salter. Gue tahu gimana Jot ngelakuin skenario itu. Karena waktu kita nyoba beli Indian, Ya, sama dia dihabisin kan tiketnya dihabisin. sold out. Langsung habis itu. Padahal Langsung kita udah habis. ini loh, udah niat. Dan nabung. Gue harus beli Indian, gue harus beli Indian, di mana gue berpikir bahwa itu duduk di depan. Iya, udah nggak mau Depan panggung, kita nggak nggak mau mau- rugi apapun, kita nggak nggak mau mau- ambil resiko lah. Ya pokoknya kita harus di depan biar kita dapat waronya, dapat The best experience-nya lebih experience. maksimal. Tapi habis. Ternyata pada saat percobaan pertama kita sudah daftar OFC, kita udah parah itu daftar. Ternyata kagak dapat, bener-bener kosong. Terus yang dikasih cuman Mediterranean ya, Mediterranean atau Karabian gitu yang berdiri. Kita nggak mau yang berdiri karena faktor Rusia. Ya. Jadi kita nggak mau nih. Dan tinggi badan sih susah kalau beli. Ya apalagi kalau kita udah dempet-dempetan, kita harus agak sedikit dongak-dongak itu Iya. banget. Akhirnya ya udah melepaskan begitu saja kan. Percobaan kedua ternyata lebih parah. Bener-bener nggak dikasih tiket sama sekali. Nggak dikasih. Kita bahkan nggak dikasih nyoba untuk dapat tiket apapun. Kayaknya udah lu, emang ini bukan jatah lu katanya. Iya, kayak benar-benar semakin dibuat menderita, Soalnya makin menderita. pada saat gua dapat pun, kita dapat ya barang itu cuma dapat di Arctic. Dan setelah dapat pun kita langsung buang begitu saja, kita nggak bayar. Oh iya, sempat dapat ya. Cuma Ya. kita kayak ragu kan, kita pengennya best experience. Ya, karena kita masih berharap dapat Indian waktu itu. Iya dong. Masih tetap Indian, kita masih kekeh, masih ego. Akhirnya pada saat kesempatan kedua Iya, gagal, iya. ini adalah rencana yang dilakukan oleh Jot. Apa tuh? Dia sengaja membuat ini tambahan. Apa namanya tuh, kayak penambahan jadwal kursi, penambahan kursi. Hah? Penambahan kursi, dadakan. di kursi di padahal tanggal 1 April, bayangin 1 April yang harusnya April Mop, Jot malah melakukan sesuatu hal kejutan. Bayangin dia tuh kayak merelakan hal-hal yang prank, tapi dia malah memberikan itu kayak karena berpikir bahwa inilah tanggung jawab Jot untuk menembus kesalahannya dulu di sama festival kepada para kategori. Salut sih. Karena berpikir ini hal yang nggak bisa dibercandain. Betul. Perasaan orang tuh harus dihargai, harus dihormati. Fans terutama ya. Fans terutama. Supaya Jadi adil. tanggal 1 April di mana adalah momen Jot memperolehkan ini permintaan maaf. Nah akhirnya dilakukanlah tambahan tiket. Cuman hanya untuk orang-orang yang benar-benar apa namanya tuh? Menderita. Bukan orang-orang yang benar-benar mau gitu, yang benar-benar niat. Karena Jot melakukan ini lagi, mengetes keniatan kita dengan cara pada saat kita buka benar-benar habis kembali.
habis lagi. Oh. Semua habis terpesan. Jadi semua orang tuh bener-bener kasih kesempatan nih ambil semua tiketnya. Tapi akan gua kasih lagi nanti setelah jam 1. Lu mau ambil nggak nih kesempatan terakhir lu? Oh. Ini gua kasih best experience buat lu. Jadi bener-bener kayak ngetes kita tuh bener-bener layak gak sih dapat ganti rugi atau garansi dari Jot yang luar biasa ini. Akhirnya kita coba lagi kan. Kita tidak mau menyerah, kita coba lagi dan akhirnya dapat. Dan akhirnya Jot berpikir, oh akhirnya dia dapat si kaki gori, dan sebagai ucapan permintaan maaf, dia bikinkan langsung di mana Sultan itu akan di servis habis-habisan. Dengan cara mungkin yang kalau yang pas kemarin Summer Festival yang jalan 1-2 orang, terus cuman bolak-balik doang, membernya cuman itu saja. Jadi kayak variasinya tuh kurang. Tapi karena ini adalah suatu hal ucapan permintaan maaf dan kayak servis lebih untuk para kaki gori, mantan kaki gori yang sudah naik level jadi Sultan, mereka kasih semua member mulai dari akademi, trainee, member top, member-member baru yang baru naik, Senbatsu, semuanya disuruh lewat situ. Tapi member yang lewat itu ada yang itu aja. Siapa tuh? Itu aja. Wah, kok itu aja? Iya. Kristi. Oke. Tolong di Yoni. ini ya, di apa namanya? Highlight. Gracia. Mereka lagi. Bayangin, Ben. Bayangkan. Lu bayar di apa namanya tuh di kesempatan terakhir. Dan lu tuh langsung dihibur langsung oleh artis gitu. Oleh artis papan atas loh gitu kan. Kok Zi lagi sih? Iya. Gak ada yang lain apa? Dan satu hal lagi yang luar biasa menurut gue, ini bener-bener wow. Shani di akhir lagunya encore dia berjalan kan? Dia berjalan memutari Sultan. Hanya Sultan yang dia jalani. The one and only. Mungkin kalian bisa lihat atau tanyalah ke orang-orang yang nonton konser gitu kan. Kalau nggak nonton konser atau tanya mungkin orang-orang yang ini yang apa nonton live streaming gitu. Bener banget. Apakah Shani berjalan di tempat lain? Tidak, mereka jalan di area Shani itu hanya keliling di Southern. Beliau tidak keliling di Pasifik, Hindia atau Indian atau bergerumul di Caribbean. Tidak. Soalnya sudah jelas karena di Southern itu ada jalannya. Iya. Di bawah nggak ada. Betul. Jadi nggak bisa. Nah kan? Ya. Tapi itu gue yakin bukan kebetulan. Bukan. Karena memang Sultan itu udah didesain buat anak-anak kaki gori yang sebelumnya menderita. Kebetulan itu adalah sesuatu hal yang sudah disiapkan tanpa diketahui oleh siapa. Betul. Karena Sultan itu best value saat ini. Nah, dan kita dapatnya apa? Sultan. Ya, jadi emang ada meaning di sana tuh. Kenapa Sultan kasih lagi? Kenapa yang dimunculin lagi untuk ketiga kalinya tuh bukan Caribbean, bukan Arctic atau bukan Atlantis atau bukan yang lain? Kenapa Sultan? Karena tadi sebuah keadilan. Dan tadi lu bilang kan ya membernya ada yang ganti-ganti, tapi meskipun kayak Z gitu itu lagi banyaknya si Z, Yoni, Kristi gitu kan. Nanti di bagian sisi lain ada yang bilang mungkin, oh gue juga menarik kok, ada yang kocak-kocak kayak Ola ada. Nah kita juga ada Ola. Ola lengkap. Ola ada. Kita olah jeruk kalau nggak salah tadi. Iya, Gen 12 stopnya siapa? Siap misalkan Fredzi ya. Iya. Depan tadi Fredzi ada Fredzi di depan joget. Iya. Lewat juga ke tempat kita. Siapa calon center masa depan terus? Olin. Depan ada depan kita juga. Yang penyanyi suara paling bagus pengganti Siska sama siapa? Grisel. Itu juga ada. Agak sebelah kanan agak. Yang lebih bagus lagi suaranya ada. Siapa tuh? Gendis. Ada di depan. Valid banget. Lengkap. Itu hanya di Southern. Iya. Hanya di Southern. Saya pastikan hanya di Southern. Silahkan tanya yang lain. Ini kita kayak bukan pamer Southern ya? Enggak, kita nggak pamer. Kita nggak pamer sama sekali. Kita cuma bicara tentang experience. Kita bicara tentang fakta saja. Bagian lain pun ada keuntungannya. Mungkin karena kita kebetulan di Southern, coba kasih lihat dulu gelangnya. Mungkin ada yang bilang ini mah orang cuman ini doang. Cuman apa ya? Asumsi belaka gitu. Bayangkan nih. Ada. Jadi
47 gelangnya masih dipakai. Berarti masih valid. Berarti emang bukan asumsi kita ngebangga-banggain soalnya karena kita benar-benar merasakan Iya betul. kita ada di sana. Itu khusus Kita Southern adalah ya. bagian dari Southern itu Tapi sendiri. bagian lain itu emang ada keuntungannya juga. Ya, cuman kita nggak tahu keuntungannya Kita nggak tahu itu apa. aja. Misalnya mereka disapa member langsung atau Ada gimana, satu yang kita nggak tahu. kita tahu di Pasifik langsung ngobrol sama Oh, Fioni dan iya, yang di bawah. Tantrum sama Jason Elite. Jason Elite itu juga benar-benar best experience sih. super best experience sih. Itu Mungkin kalau kita yang ditanya itu mungkin nggak akan bisa jawab sih menurut gue. panik sih, tegang. Ya, langsung Itu mantap sih. langsung Fioni. awal nggak bisa. Come on, man. Itu kayak ngobrol sama temen. Mungkin kalau gua yang ditanya gitu ya, saat si Fioni nanya langsung gue bilang, oh saya terima nih kayaknya, pasti kayak gitu sih. Ya itu memalukan. Langsung sih. refleks Untungnya- sih. Untungnya enggak sih. Untungnya enggak ke Southern. Iya, Karena itu untungnya. hanya layak untuk 4,5 juta. Iya. Beda sih itu levelnya. Jadi semua ada masing-masing. Tapi untuk Southern itu sudah super layak, melebihi layak, beyond lah, beyond. Pertama, tepat waktu, Ya, AC nyala, AC nyala, segar, dingin. semua member ada, Ya, member ke depan. Iya. Di hadapan kita cuma beda satu row doang. tersenyum, Tersenyum. menyapa, Top dan man. membalas lambaian tangan Ya. kita, Dan itu top, membalas juga top senyuman member kita. ada, member yang kocak ada. Iya. Terus- Terus member-member trainee yang akan menjadi pionir-pionir di masa Ada. depan ada Lagunya banyak. banyak banget. Ini kayak spek konser flagship gitu. Iya. Tapi harga ini low end, Affordable. affordable. Itu ngomongin Southern ya ini experience-nya. Ya, experience Southern. Southern tuh ada kayak konser spek flagship tapi terjangkau gitu. Iya betul. Gila ini. Wow, man, segala puja-puji lah untuk The best. Southern. Kelihatan semua jelas. Bener-bener Jot mempersiapkan konser ini tuh dengan super matang sih. Gak cuma matang doang, super matang. Dia tuh tahu setiap langkahnya, setiap pergerakannya, apa aja yang harus dilakuin bagus. Ini Dan dia pun mempersiapkan waktu 3,5 jam tuh bukan tanpa alasan gitu. Jadi memang istilahnya nggak mungkin nih orang kalau cuma dikasih sejam puas, nggak mungkin. Langsung aja kita bantain 3,5 jam komplit. komplit. Semua single-single zaman kejayaannya Shani. Iya. Dan bahkan lagu-lagu yang lagu apa sih ini kayaknya udah lama banget nggak Ya, pernah ada. dinyanyikan, langsung tiba-tiba kayak nge-recall kita ke masa lalu Iya. lagi loh. Saat kita melihat lagi masa lalu kita sama lagu ini tuh bener-bener ada apa ya? Bukan riwayat, ada chemistry-nya. gitu. Chemistry-nya. Bang, ada nostalgianya nggak? Ada. Gen Wah. 3 datang. Kita kurang tahu mereka lengkap atau tidaknya, tapi cukup banyak banget itu. Yang cukup dikenalnya Michelle ada, Michelle, Angel, Elaine, Angel. Elaine. Ada semua. Terus ada juga ini Siska, Siska yang baru diva graduate. kita yang baru banget graduate. Satu-satunya pro penyanyi di JKT sepanjang sejarah. Ya, Ada. kita nyebut dia pro sebagai penyanyi JKT itu karena sudah terbukti dia bikin konser solo. Iya betul. Mungkin akan ada member-member lain yang melakukan hal yang sama. Kita di ngomong kemudian Siska hari. Pro tuh gue yakin gak mungkin ada yang protes. Itu mah udah, kalau protes nontonnya sendiri, cuplikan Siska nyanyi silahkan, monggo dinilai sendiri. Ah. Itu monggo usah debatin lah. Nah. Udah just Olimpo Siska mah. Belum ada calon pengganti, mungkin Girsel ya. Oh, cuma banget banyak. Banyak selevel Siska kayaknya nggak banyak. Banyak banget. Yang jago nyanyi ada banyak, cuman kalau selevel Siska kayaknya Ya. Girsel, Gendis, dan itu harus dilatih lagi. Bisa someday lah ada, akan ada pengganti Siska yang bisa bikin konser-konseran lagi. kayak gitu. Gue harap someday itu akan ada bener-bener konser yang khusus mereka tuh nyanyi gitu, kayak oke lah nggak usah pakai dance tapi bener-bener kayak full nyanyi gitu. Ya, Kita full jadi nyanyi. bener-bener kayak melihat penampilan penyanyi yang betul. terlatih. Tapi kalau emang nggak bisa, ya udah lip sync aja. Apa-apa, it's okay, nikmatin saja. Mungkin sedikit experience seperti itu dulu ya, karena waktu juga terus berjalan, kita juga nggak mungkin Kita masih belum nongkrong pulang. di gacuan ini karena wow men, Oh, kita nggak sebut gacuan tadi. liatin mata kita men, sudah ada kantung matanya ini bener-bener kita belum tidur ini Kita bertahan karena kita dari kemarin tadi excitementnya masih ada. Jadi, Semangat abis kita kebahagiaan itu bener-bener luar biasa banget. nonton. Terima kasih untuk para member yang sudah berusaha, Terima kasih. dan untuk Jot juga terima Good kasih job, banget good sudah job. menghadirkan konser yang sangat luar biasa ini, dan juga untuk para fans-fans JKT48 yang tadi sempat gue ngobrol sebentar, gue mendengar
pengalaman kalian untuk konser hari ini tuh bener-bener luar biasa ya, effortnya nggak main-main. The best. Gue berpikir bahwa Fancy Gate itu cuma dari Jawa doang, kayaknya mah ini paling Jabodetabek, paling jauh Bandung. Oh kalau paling lebih jauh lagi lo bener-bener, oh ini sampai tidak terjangkau Surabaya, enggak. Ternyata di luar pulau ada kayak Ada. dan mereka tuh bener-bener effort untuk datang ke sini Nginep di hotel, dengan niat pesawat, hotelnya segala rupanya puasa. dipikirkan. everything. Wow, sampai dia harus cuti mungkin dari pekerjaannya. Ada juga yang sampai Minjem uang. beli tiket dari temannya pakai surat kuasa segala rupa Iya. gitu. Wah, itu bener-bener effortnya. Lengkap. Jadi emang para fans gitu tuh menurut gue effortnya nggak main-main untuk mendukung Antri jam 5 pagi. idol ini untuk tetap berjaya. Betul. Iya betul. Tentang antri juga dari jam 5 pagi. Pikir baik-baik. Orang mana, fans mana, atau siapa gitu, orang yang konsernya jam 7 Dan itu malam arti datang jam 6, Betul. jam Dan 5 pagi. artisnya bukan artis internasional gitu. Iya. Dan ini tuh artis Apa? lokal, berarti bisa dibayangkan secinta apa para fans ini terhadap idolanya. Berarti Support apa, betul. support apa? Berarti emang JKT48 itu levelnya udah Nasional. internasional menurut gua. GBK itu adalah tempat yang paling GBK. tepat untuk Next melihat GBK. konser. Buat graduate-nya Z Ya. di GBK ya. Semoga. GBK bisa. Semoga Z di GBK, terus Gracia juga di GBK. Jis Gabung lah, juga Jis. boleh. Masa Jis Jis, yang oh aku iya. panggil kan buatan Anis Oh terbaik. iya, Jis bisa. Buat Gracia Jis. Ya. Terus nextnya Fanny mungkin ya. Fanny mungkin bisa di Fanny mungkin bisa di Gor Pakansari lah. ya di luar Jakarta. Ya. Di mana itu? Gor juga Gor Pakansari yang Oh, di iya, Bogor. oh iya, di Bogor. Itu cukup gede juga kan. Bisa. Ya. Udah bisa main Boleh lah gede-gede. kita udah di Gor kayaknya udah bisa. Dua lapang sekalian. Tenis indoor satu, tenis outdoor satu bersamaan. Ya, atau mungkin Bisa. kalau mau lebih luas lagi bisa di Lapangan ini apa? Monas ya Monas gitu. Kan muat 6 juta manusia. bisa nampung kan? Ya menampung 6 juta manusia kan. Jadi who knows, JKT48 mungkin akan cepat untuk go internasional Ya. karena dilihat dari antusiasmenya sangat luar biasa. Oke, Oke, thank you. begitu saja dan Mungkin nanti kita akan bikin lagi tentang experience tentang Shani. betul. Kalau kita tidak ngantuk. Chani dan tetap dukung Kristi jadi center dan Delin semakin maju. Itu aja sih. Oke. Thank you. Mantap. Jangan lupa like, comment, subscribe.